otot hilang tuh bener tuh, tak jawab. Nah. Jadi otot pertama saya yang hilang itu trapezius, sama tricep, sama deltoid. Saya tuh udah latihan bahu mati-matian dok. Habis-habisan progressive load. Terus cara balikin trapezius dengan saya tetap pengen long run ini piye dok? Satu mungkin dengan progressive overload, tapi kalau saya udah berarti, nah kalau atlet elit itu tuh kan mereka sering bertanding sebenarnya, betul. Jadi kayak tiap minggu tanding lagi, ini mau tanding lagi. Nah secara program itu tuh mereka tuh memiliki yang namanya self efficacy dan memang diajarin untuk mental training. Jadi yang paling penting tuh dibilang di jurnal itu bahwa mental training itu sepenting kita membangun fisik. Jadi ini kan cantik, stabil, Ya stabil. melehoi, Oh, kok bisa gitu dok? Nah, itu artinya otot gluteus mediusnya tidak mampu kuat menopang satu kaki. Sebenarnya checkingnya bisa gampang banget. Makanya aku selalu cek para runner nih gitu. Misalnya cek dengan namanya Trendelenburg test. Jadi cek aja dari belakang, megang siasnya nih dari belakang sini nih. Oke kawan-kawan semua, selamat pagi, siang, sore, malam, tengah malam, subuh, dimanapun Anda menonton podcast ini, atau mungkin kayak Rizky Arianto nonton podcast sambil lihat treadmill. Kita berlanjut pada part 2 setelah sekian lama oleh idola saya, senior saya, yang sekarang sangat sibuk di threads, semua konsultasi dibales, semua sibuk banget. Kita tepuk tangan untuk Dr. Maria. Wes. Halo dok. Halo dok, ketemu lagi. Ampun. Main ultra dikit ya. Dokter Maria, kegiatan hari-hari ini gimana? Fokus jadi dokter atau jadi atlet? Nah itu dia, kebetulan praktek cuma Senin sampai Kamis. Jadi 4 kali seminggu praktek, terus ngajar 1 kali seminggu ngajar di UI. Lari bisa 5 kali seminggu, Hyrox 2 kali, strength training 2 kali seminggu. Ini kan pertanyaan kawan-kawan sejawat ya, sama netizen yang penasaran. Bagaimana cara memanajemen waktu dengan latihan sepadat itu? Bisa sih, sebenarnya semua masalah prioritas saja. Gimana tuh? Kan Hyrox-nya 2 kali, tadi Betul. kan Hyrox 2 kali, lari 5 kali, Lari 5 kali. kerja mengajar. Coba deh gini, agenda 24 jam tuh agenda seminggu tuh gimana? Oke, Hari Senin biasanya kan nggak lari tuh off day, tapi kan praktek di MMC. Terus habis itu ada break, biasanya kalau MMC itu aku pagi sama sore. Siangnya kan bisa bolong kayak 3 atau 4 jam, nah itu Hyrox tuh di Kemang gitu, dari MMC naik Gojek, Hyrox selesai, balik dulu bentar, makan, terus praktek lagi. Itu Habis Senin. Hyrox praktek. Iya, betul. Bentar, Itu tadi Senin. pertanyaan kan Hyrox tuh latihan berat, aku nggak mau, males banget aku lihat latihannya. Habis Hyrox tuh enaknya tidur, praktek. Praktek, itu Senin. Terus Selasa biasanya interval pagi. Habis Hyrox besok ke interval. Betul sekali. Ke interval. Interval, terus praktek seharian, start dari jam 8 sampai jam 5 sore di EKBSD. Habis interval praktek. Betul. Hari Rebo. Hari Rebo praktek MMC pagi, siangnya kosong kayak Senin, Hyrox lagi, terus balik lagi selesai praktek lagi MMC. Ini lebih ekstrim dari Aki. Terus ya. itu hari Kamis. Rebo. Oh jangan lupa Rebo paginya suka ada easy run juga. Jadi pagi Rebo tuh isi run, praktek, Hyrox praktek. Betul sekali. Saya pikir Aki tuh gila. Oke, Kamis. Kamis biasanya kadang larinya kan nggak ada, jadi aku masukin ST tapi di EK. Jadi pagi-pagi udah berangkat pagi ke EKBSD praktek, tapi strength training dulu sekalian di gym situ. Strength trainingnya temanya apa? Apakah di leg atau upper? Enggak, whole body biasanya mainnya. Whole body. Whole body Dan karena- praktek. Dan praktek. Itu Kamis. Itu Kamis. Jumat biasanya threshold kalau nggak tempo, terus habis itu ngajar di UI. Thresholdnya pagi. Iya, Terus ngajar. udah ngajar di UI. Sabtu praktek lagi kan di MMC biasanya gitu. Habis praktek kan half day doang kalau Sabtu. Terus biasanya ST lagi, strength training. Sekalian di MMC bisa. Minggunya? Long run, jangan lupa. Dah rest ya? Ya diatur di situ dong periodisasi cantik. Mana? Enggak, gimana? Enggak. Nah ini kan, langsung aku pusing banget ya. Bentar, aku pusing ya. Diatur di situ. Masalah dokter Agi itu sudah tak pada ekstrim. Agi itu SPJP. Terus dia Hai Mas Agi. dia tuh lari
4 kali seminggu, nge-gym 4 kali seminggu. Tapi ini lebih ekstrim, karena dokter Agi itu ada rest. Pertanyaan pertama, restnya kapan? Ya Senin aja itu, Lah Senin kan- pagi gitu. Lah kan, Hyrox doang kan di atas itu, oke lah. nggak, Hyrox itu kan zona 4 ya. Ya, Terus nggak, aku nggak tahu nih, kalau aku di habis zona 4 tuh nggak mood ngapa-ngapain habisnya. kalau aku yang penting harus makan. Itu tuh pokoknya mood, balikin mood dan memang tenagaku tuh harus makan dan aku cocok banget sama yang namanya daging. Jadi harus kena makan sapi dan nasi itu kayak harus. Aduh, pusing banget aku mau tanya apa. Jangan Terus lupa asupan protein. Tidurnya? Tidurnya jam 8, 9, latest bangun jam 4. Anak ngurus anak? Oh iya, pagi, misalnya pagi bangunin jam 6 gitu kan. Bangun-bangun Chloe segala macam. Suamiku bagian juga mengantarkan anak gitu. Kalau misalnya sore kan ketemu nih, dia pulang ke rumah, ketemu bentar. Mama praktik dulu ya, sih sebentar. Iya, terus kadang kalau enggak aku ajak praktek KMM sih, ikut bentar main. Gitu. Umur berapa tuh? 11. Ntar aku ada yang miss di sini. Itu maksudnya apa? Manajemen load, periodisasi atau apa tuh? Bisa diterangin nggak yang dialami programnya Dr. Maria sepadat itu? Itu load management itu satu dan periodisasi itu penting banget di situ. Bisa diterangin? Maksudnya apa tuh, Dok? Nah, jadi kan kalau yang aku kan blok utamaku sekarang lagi di Hyrox nih, ya kan? Berarti kan aku tuh main Hyrox. Makanya aku request sama coach lariku tuh adalah blok lariku yang mendukung untuk Hyrox ini. Jadi aku makanya banyakkan speed terus bermainnya. Oh, itu namanya periodisasi. Periodisasinya kan, jadi memang menyesuaikan apa sih yang menjadi target utamanya. Nah, kalau misalnya strength trainingnya aku, sekarang tuh udah nggak bisa yang kayak banyakan bodybuilding style nih, yang kayak dulu gitu tuh sebelum masuk ke Hyrox ini. Jadi banyakan tuh yang kayak upper body sama lower body tuh jadi satu. Misalnya squat and thrust, terus kayak banyak kayak snatch yang kayak gitu-gitu tuh juga banyak gitu sih. Untuk mendukung si Hyrox-nya itu. Betul ya? sekali, karena di Hyrox itu ada yang namanya compromise training. Jadi gimana lari, angkat beban, lari, angkat beban, lari, angkat beban, itu dibiasain banget. Jadi benar-benar kayak level fatigue-nya tuh di-push. Nah, sampai ini yang kutanya nih, untuk kita masih ke periodisasi, dengan periodisasi seperti itu, cara mengontrol level fatigue-nya Dr. Maria tuh gimana? Nah, kalau misalnya aku yang paling penting sebenarnya basic banget recovery pyramid tiada lain tiada bukan selain makan dan tidur. Itu dulu tuh. Untuk makannya, proteinnya berarti 2 gram? 2 kali berat badan aku harus di situ. Nah, ini dilema buat cewek. Gak, kan aku lihat nih Dr. Maria tuh fit ya, gak gemuk. Bisa diceritain nggak pola makannya untuk subjektif periodisasinya Dr. Maria? Nah, kalau misalnya pagi itu pasti biasa aku udah pasti misalnya ya kayak roti tawar setangkep sama cheese terus sama honey. Itu biasanya udah tuh, udah pasti itu pagi. Terus kemudian abis itu di tengah-tengah nih, di kayak jam 9-an telur rebus biasanya 3 gitu. Siang? Pakai nasi? Enggak, telur rebus aja nih jam 9-an gitu. Abis itu 9 itu? Jadi jam 7, 9, terus abis itu jam setengah 11 karena jam 12 ya Hyrox nih. Setengah 11-an, harus makan lagi nih. Nah, aku nggak bisa tipikal yang kayak makan gede banget tuh sebelum ngapa-ngapain. Jadi aku biasanya pesen kayak sandwich gitu tuh oke tuh. Sandwich tanpa menyebut merek. Sandwich aja yang kayak roast beef kayak gitu tuh makan sama pisang. Setengah jam sebelum Hyrox tuh. Selesainya pasti whey protein. Iya, betul. Itu jam 2 berarti, jam Betul. 3. Sekitar jam 2 tuh whey protein, jam 3-nya aku udah pasti udah harus kena daging. Jam 6? Jam 6 abis itu biasanya aku whey protein lagi, kalau enggak sama misalnya roti. Udah. Dia 6 loh. 6. Berat stabil di? Sekarang di 57, maksimal 60, tapi ototnya lagi over semua, berat persen body fat 11,5 hari ini. Wah, Dian. Ya, saya menang dikit 9 saya. Ih, luar biasa. Yes. Tapi pernah merasa level cara ngontrol fatigue-nya berarti makan, Makan, tidur. Terus itu tidurnya dong. gimana? Dengan bukannya ini, bener nggak kalau orang terlalu capek, dia malah sulit memulai tidur? Betul, itu betul banget. Berarti Dr. Maria tidak pernah sampai terlalu capek? Betul sekali. Nah, terus gimana caranya nggak terlalu capek itu? Di managing load-nya di yang kayak sisanya sih, misalnya kan untuk kayak Hyrox kan aku tidak bisa mengontrol load-nya kan karena misalnya aku pakai coach Hyrox sendiri kan. Jadi memang yang menu dikasih saat itu seperti itu. So bagaimana pinter-pinter untuk mengatur di strength training-nya juga. Oh, nah gimana caranya habis Hyrox bisa kerja dengan normal? Nggak ngantuk? Enggak, biasa aja Gimana? sih. Makan, aku harus makan sih di situ sih. Yang boosting aku untuk ya benar-benar energinya ada tuh harus makan dan aku cocok banget itu makanya balik lagi daging sapi. Ayam aku nggak bisa, nggak cocok badan ini tuh kayak
kok laparan mulu, kayak kok nggak enak ya gitu, kayak nggak dapet sekenyang itu dan nggak dapet se-mood boosting itu. Kayak misalnya telur oke, ikan, salmon oke banget, daging sih terutama tuh kayak udah cocok banget. Jadi Oke. harus kena di situ. Harus. Nih pertanyaan soal personalisasi. Jadi beliau dokter SPKO yang ternyata olahraganya lebih serem dari saya. Olahraga kau. Ini lebih serem dari aku loh. Karena aku itu cuman isiran, aku nggak ada interval, aku nggak ada tempo, dan aku angkat beban sama kalistenik. Jadi aku nggak ada pilometrik, aku mentok cuman yoga. Jadi kayak ini ngawur, aku nggak pernah threshold. Nah pertanyaan kedua ini akan lebih ke pertanyaan di threads dan pertanyaanku. Manajemen load itu sebenarnya apa sih dok? Karena kan dokter Maria sering edukasi itu dan kulihat dokter dok bro itu juga sering menekankan itu untuk angkat beban. Betul. Jadi sebenarnya manajemen load itu apa dok? Nah, loading management itu adalah ketika di mana kita misalnya mau mengangkat beban, tapi kan juga disesuaikan dengan kondisi si orang ini juga dan kapan nih kita tahu kapan harus naik, kapan harus turunnya. Nah, kadang-kadang yang menjadi masalah kalau misalnya kerjaanku di SPKU misalnya dia cedera nih, loading beban yang dikasih itu kan harus kayak dapat sweet spotnya. Kalau misalnya underload nggak bermanfaat apa-apa, overload malah jadi kayak cedera yang lain atau malah kok jadi bengkak, kok jadi ada pain. Nah itu tuh jadi harus cari sweet spotnya, itu yang dinamain loading management sebenarnya. Oh, dan Jadi- per orang beda-beda? Per orang beda-beda, makanya kan kayak kita bisa bilang kayak sweet spotnya di mana itu kan yang harus dicari, that's why. Makanya kalau misalnya aku bisa bilang, ya aku dalam seminggu ini periodisasiku dapet cantik, loading managementku dapet, buktinya apa? Toh buktinya nggak merasa yang kayak fatigue, draggy, sluggish, yang kayak oh kok recovery-nya nggak balik-balik. Itu yang ngerasain tuh kalau habis interval tempo, rasanya kayak recovery ku 2 hari, 3 hari. Nah, berarti kan loading, cranky-nya parah. berarti kan loading yang diterima atau beban yang diterima oleh tubuh tuh kayak benar-benar kayak over banget, melebihi dari kapasitasnya. Dan ketika interval tempo tuh ku hilangin, senangnya dapat, makanya dapat. Ah nice. Berarti kan sebenarnya cocok banget di situ dan aku bisa bilang juga probably di strength trainingnya Dr. Tira sendiri berarti progressive overload banget nggak? Iya, Iya kan? progressive overload. Dan sekarang akhirnya si pelatihku, Mas Latif, ngasih programnya memperpanjang base. Jadi base training sampai akhirnya tubuhku itu sanggup aerobiknya bagus banget. Nice. Baru dikasih threshold. Itu bener ya? Benar sih, sebenarnya balik lagi ke kapasitasnya dan juga balik lagi ke tipe orang, tiap orang tuh beda-beda nih. Oh. Tipe 1 atau tipe 2 ototnya Oke, nih. oke. Kayak taunya dari mana sih? Ya sebenarnya dari contoh latihan lari aja yang paling gampang. Kayak lebih kayak efektif di mana sih dikasihnya. Oh. Kayak misalnya antara sprinter sama maratoner. Kan Oke. mereka beda banget tuh. Beda. Banget kan bentuk tubuhnya, terus kemudian kayak dari cara latihan volumenya juga beda. Nah, kayak itu kan kita juga bisa tahu, kalau mau tahu paling gampang harus pakai penampang, ribet banget ya ngambil mikroskop. Oh ternyata Anda kebanyakan tipe 1, cuma kan ribet. Ribet. Cuma dari tipe latihan akan kelihatan cocokan mana gitu kayak. Walaupun endingnya finishnya sama. Betul. Kayak Oke. misalnya kayak aku personally mungkin aku kan bilang cocok lebih banyak di tipe 2 sih gitu. Yang kayak misalnya fast, eksplosif, cepet. Nah itu tuh aku kayak interval, terus yang kayak dapat kayak misalnya speed to sprint, tuh kayak wah seneng banget. Jadi, kayak bisa. Runner high-nya dapat di interval. Betul. Runner high dapat di interval. Kim, kamu mau disuruh interval 400 meter kali berapa satu set? Kemarin tuh 400 kali 8 kan. Dan happy? Dan happy. Nah restnya kan biasanya kan disuruh diam. Aku enggak, aku biasanya restnya sekarang karena lagi Hyrox ini jadi restnya jogging. Enggak, aku nggak bisa suruh interval PT aku disuruh. Ini soalnya pernah kena semprot. Jadi aku habis disuruh latih interval 800 meter kali 10, terus 400 meter kali 8. Capek kan? Tanya hal salah, habis diri tanganku. Nah, terus setelah aku yang isiran, temen timku tuh suka kayak anak toko kayak, wah Pak, Bapak udah jarang cranky lagi. Kayaknya bener deh. Kayaknya lebih easy ya setelah Ya, dikasih isi easy. dulu, isi. Nah, terus pertanyaan kedua. Pas aku lihat dokter Maria itu kan SPKO itu kedokteran olahraga ya kan kawan. Itu kan ada gym sama dok bro. Dan aku lihat tuh ada dokter Maria Charlotte. Itu dilatih tuh. Betul, Aku betul, lihat betul. itu dokter Maria Charlotte tuh curang ya. Virgin maratonnya tuh pace 5. Lebih kenceng dari saya event yang lain. Itu yang latih beliau. Nah, sebenarnya perbatasan yang pas yang di gym itu yang latih itu PT atau dokter Maria memberikan program PT yang ini atau dokter Maria yang memandu beliau sih? Aku hands on sendiri sama Dokter Doni. Jadi untuk
Dr. Maria Charlotte ini. Jadi, Berdua handle satu orang. betul. Dokter Maria tuh. Dokter Maria Charlotte tuh kalian follow ya tuh. Itu kenceng banget larinya, buset. 2 orang handle satu. Betul, jadi kadang kan aku kan di MMC juga sama di Eka juga. Jadi kalau di hari MMC misalnya pas lagi maaf C lagi penuh, ya udah dia pasti lari ngejar ke Eka. Atau Sabtu biasanya karena lebih lowong bareng sama aku di MMC. Jadi memang, nah dari situ yang menariknya kan aku tahu programnya dari Dok Bro apa nih. Oh ini lagi kayak gini. Jadi aku sesuaiin periodisasi. Jadi biasanya aku tanya besok menunya apa? Oh menunya ini. Misalnya long run ya udah berarti aku nggak boleh berat-berat. Oh, jadi SPKO tuh bukan hanya mendiagnosa tapi juga bisa membuat program Bisa. latihan di gym. Betul, karena kan sebenarnya masalah awalnya adalah Maria Charlotte ini kan cedera kan dari awalnya. Makanya kan dia cedera lutut, artroskopi segala macam, stress fracture, meniskus iya, udah kayak semua diborong tuh sama dia tuh di lutut itu. Makanya kita balikin dia atau kita bilang return to performance dia dari 0 sampai ya memang akhirnya pada saat ini Berlin Marathon. Itu tumpang tindih sama PT apa gimana? Nah, sebenarnya Nggak apa-apa kalau ya, aku dikira- tanya ini oh nggak nggak apa-apa apa-apa dong, nggak apa-apa. Nah, aku sama Dok Bro kalau misalnya ditanya gitu, kita juga mengambil sertifikasi pelatihan dari ISSA Strength and Conditioning. Oh. Gitu. Jadi kenapa tidak kalau misalnya kita as a dokter tapi juga punya sertifikasi itu kan toh kita juga bisa mengetahui adanya periodisasi, loading management seperti apa dan memang applicable kepada pasien kita terutama untuk mereka-mereka yang mau handle sendiri gitu. Nggak salah kalau misalnya mau dikasih ke PT atau yang lain nggak masalah. Cuma kita berdua memang lebih sertifikasi suka. lagi? Iya. Ambil lagi. Tian, apa nama sertifikasinya? Strength and Conditioning Specialist. Mampus kau, edukasinya udah bertingkat-tingkat. Nah terus pertanyaanku kan, kok bisa orang, ini pertanyaan dokter lagi, tapi nggak berita langsung. Nggak apa-apa. Jadi tak sampai, kok bisa seorang Dr. Maria Charlotte yang sudah mengalami stress fracture, cedera lutut yang agak berat, artroskopi bahkan, kok bisa perform sampai sekenceng itu maratonnya itu diapain? Dalam waktu jangka berapa lama? Pertama kali ketemu sama aku mungkin sekitar 2 tahun lalu sih. 2 tahun lalu. Jadi aku melihat dia tuh di Instagram kan pakai tongkat. Ya ampun nih kenapa pas ke operasi langsung aku DM dia. Cek kamu kenapa aku bisa artroskopi, ada plika, ada ini segala macam. Habis lari? Jadi kisah muasal dia dulu tidak pernah sering training tapi hanya melakukan HIIT saja. Jadi lompat sana lompat sini terus abis itu dia lari 10 km hari ini besok 12 kilo langsung dia lutut kenapa-napa. Dicek ternyata plika meradang lah, terus ada meniskus gitu, sempat juga ada stress fracture-nya kayak gitu. Terus dicek semua segala macam ya udah, akhirnya datang ke aku pertemuan pertama kali. Maria Charlotte ini dari 0 loh strength trainingnya, dari tidak bisa deadlift, tidak bisa squat, tidak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada basic? Nggak ada. 2022 tuh 0, nggak ada basic? 0. Literally 0 tuh 0? 0, jadi dia deadlift aja jadinya squat, terus deadlift berasa nggak di hamstringnya? Nggak berasa di mana-mana. Jadi benar-benar harus bangun muscle activation dan feelingnya tuh benar-benar dari 0 banget. Ya kalau kalian pengen lihat Instagramnya Dr. Maria Charlotte tuh form deadliftnya termasuk yang bagus. Betul, sampai pada akhirnya dia bisa ngangkat sekarang di 80 kilo tuh bisa. Ya berapa rep tuh kemarin? Ya. Nah terus kenapa maratonnya bisa perform? Itu kerjasama dengan pelatih larinya? Pasti. Nah caranya gimana satu orang kayak beliau nih, kita anggapnya beliau ya, kayak si Dr. Charlotte ini, dia bisa perform, itu Dr. Maria harus confirm ke pelatih larinya atau gimana kok bisa perform segitu? Nah sebenarnya kalau misalnya itu aku ibaratin tuh kayak segitiga sih sebenarnya. Jadi kayak ada si pasiennya atau Dr. Maria Charlotte, aku, SPKO sama pelatih. Nah itu tuh harus 3 bersamaan yang nggak boleh kepisah-pisah. Jadi maksudnya gini, jadi kayak misalnya menu minggu ini apa nih gitu kan dari pelatih gitu kan. Oh menunya ini nih, oke aku sesuaiin periodisasinya untuk latihannya. Misalnya dia latihan di Selasa Kamis, oh dia abis hard days ya udah kita bikin hard days di Selasa Kamis, Sabtunya kita turunin loadnya karena minggunya mau long run gitu. Jadi benar-benar kita atur sih. Oh hard days tuh yang maksudnya gimana sih? Kita larinya berat terus malamnya leg day gitu atau strength berat? Iya betul, jadi misalnya pagi interval nih gitu kan, interval misalnya di hari Selasa biasanya si Maria Charlotte ini ketemu aku lagi tuh kayak di siang kayak mungkin udah tapi jeda sekitar kayak udah lebih dari 5 jam so it's safe dan udah ada recovery dulu dari si interval itu. Hard days strength-nya ngapain? Squat, deadlift, lunges. Itu masih ada energinya? Masih ada. Nah makanya yang aku tekanin dari dia itu adalah recovery after runningnya harus back to normal dulu, makanannya semua segala macam itu harus banget karena kalau enggak bisa perform juga di strength dan buat apa gitu kan.
kalau nggak bisa perform di strength. Ini menarik banget ya. Terus pertanyaan berikutnya itu yang aku tanya setelah latihan terprogram semua, apakah mungkin aspek psikologis itu ngebuat race kita nggak perform? Oh, bisa banget. Jadi ada tuh yang namanya kalau misalnya latihan kita tuh udah perfect nih ya. Iya, latihan udah. perfect banget kayak semua menu dari coach aman, nggak pernah yang kayak DNF segala macam, tapi tiba-tiba pas race kok begini gitu. Iya. Itu ada banget dan menariknya tuh ada penelitian yang berkata dan membandingkan lagi antara atlet elit sama atlet rekreasional. Dan harus diingat kita bukan elit, kita adalah rekreasional ya. Karena masih ada kerjaan utama. Ya, tapi Dokter Maria latihannya kayak elit. Yang high rock. Aduh, sebenarnya coach sampai 2 loh, Dok. Kayak elit. Dokter Maria Charlotte ya juga. Coachnya punya passion pribadi, coach dokternya 2. Kalian semua tuh berdua udah Maria Charlotte gabung aja kalian berdua. Itu lanjutannya? Nah, kalau atlet elit itu tuh kan mereka sering bertanding sebenarnya, betul. Jadi kayak tiap minggu tanding lagi, ini mau tanding lagi. Nah, secara program itu tuh mereka tuh memiliki yang namanya self efficacy dan memang diajarin untuk mental training. Jadi yang paling penting tuh dibilang di jurnal itu bahwa mental training itu sepenting kita membangun fisik. Nah, yang rekreasional yang menariknya itu ada perbandingan, ternyata dinilai mereka lebih anxiety-nya tuh lebih tinggi, terus kayak rasa burnout lebih tinggi, self efficacy-nya tuh kurang. Kenapa? Karena mereka menganggap kayak mental tidak sepenting fisik untuk melatihnya, padahal penting banget. Nah, jadi mereka berdua tuh sama-sama stres, yang elit dan rekreasional. Cuma yang elit itu tahu cara nyalurinnya gimana. Nah, yang rekreasional nih gimana ya gue caranya? Itu terjadi di temanku Raffi Pace. Dia latihan perfect, bagus banget. Pas Maybank heart rate-nya kacau dan ternyata dia baru ngaku ke aku jujur, H-3 dia susah tidur, dia malah minum kopi terus. Jadi anxiety kan terus. akumulasi kan sebenarnya dehidrasi semua segala Dan macam. itu kenapa bisa kejadian anxiety-nya? Padahal dia sudah harusnya pede kan, Betul, dia juga betul. pede. Tapi kenapa kok bisa kejadian stres? Dan cara manage-nya piye dok? Nah, itu tuh harus digali kayak penyebab stres kan pasti ada nih. Nah, biasanya kalau misalnya dari yang elit dulu tuh biasanya kan dari pelatihnya tuh atau kayak misalnya dari sponsornya sama dari publik, biasanya yang paling sering itu. Nah, biasanya kalau yang atlet rekreasional tekanannya tuh justru dari diri sendiri. Jadi lebih kepada nanti gue kalau di medsos gimana ya, ntar kalau di Strava gue gimana ya, menarik ya. Dari lebih kayak internal pressure-nya yang banyak justru. Lah, yang harusnya malah fun malah bisa stres tuh beneran bisa terjadi. Betul. Dan itu impact-nya tuh sampai bisa DNF loh dok. Betul sekali, karena kalau misalnya lagi ya ditambah kayak misalnya cuaca nih, jadi ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol kan. Tiba-tiba yang kayak, wah asik nih, kayak misalnya panas, cerah, tiba-tiba, hujan, sepatu gue salah nggak ya? Aduh ntar jalanan yang ini gimana ya? Nah itu kan udah kayak suatu ada pemikiran yang membuat kita self doubt sebenarnya. Cara manage piye kalau kayak gitu? Ada copy mekanismenya nggak kalau dari SPKU kalau nyaranin ke atlet? Ada, jadi tuh kita ada yang namanya waktu diajarin sport psikologi tuh artinya namanya visualisasi. Visualisasi jadi memang benar-benar kayak kita bayangin kita lagi ada di race itu, di starting pointnya, terus kemudian rutenya gimana. Makanya kalau aku salah satu untuk kayak buat biar nggak stres tuh aku harus tahu rutenya. Oh sama kayak aku. Aku harus tahu rutenya, tanjakan di mana, kilometer, belokan di mana yang kayaknya, kok ini U-turn gitu-gitu. Jadi nggak ada efek kejut tiba-tiba gitu. Ya, salah satunya. Ya. Jadi harus tahu rute map. Jadi kalau dengan tahu rute map, elevasi berapa segala macam, kita bisa paling nggak mengantisipasi apa yang terjadi kayak gitu. Jadi stres di atlet itu sama olahraga rekreasional itu beneran ada, bukan kayak gimmick, wah lihat lari bukannya happy malah stres tuh bukan kayak. Enggak. Terutama kalau misalnya sekarang kan banyak banget atlet rekreasional yang megang brand ya. Iya betul, banyak. Nah itu kan pasti ada quote unquote kayak tekanan pressure, tuntutan tersendiri lagi. Jadi kan kalau misalnya gue jelek ini nanti nama gue di medsos ini, brand ini kurang deh. Nah gitu-gitu lebih ada banget. Ya itu alasan aku nggak ngelok beberapa brand sepatu. Nggak brand. Nah kalau copy mekanismenya kayak aku tanya dok, kalau kayak gini masuk copy mekanisme nggak kayak kamu pasti bisa, ini race gampang, pasti bisa. Itu masuk juga berkata pada diri sendiri. Betul. Jadi kan sebenarnya membangun kepercayaan diri kan sebenarnya. Nah, but you have to believe what you say. Tapi itu yang paling penting. Percuma juga kan, ayo kamu bisa terus masa sih. Nah, balik lagi kan, you have to believe it what you saying gitu bahwa memang benar. Jadi sebenarnya tuh kayak self talk terus kayak bener-bener kayak
Nah, cewek sama cowok tuh beda lagi yang kalau dari yang aku baca. Kalau cewek, iya menarik deh. Kalau cewek itu tuh mereka akan lebih banyak talking dengan kayak teman-temannya, gimana ya gue ya gitu. Kalau cewek tuh lebih kayak gitu. Iya, kalau cowok kayak aku nih. Cowok ya internal aja. Terus biasanya kejelekannya adalah overpace di awal terus Iya. nah kayak gitu. Asik, itu tuh karena aspek psikologis. Iya. Nah, ini menarik banget nih. Berarti permasalahan sama Pak C itu sama. Akhirnya kalau aku membayangkan sekarang aku coping mechanism itu aku bayangin aku kalau finish nulis caption apa. Oke. Dan itu ternyata lebih buat happy karena Betul. aku yakin pasti finish. Tinggal waktunya aja berapa. Makanya aku buat alternatif caption kalau waktu segini. Ini serius coping mechanism. Jangan ditiru tapi coping mechanismku itu. Bukan karena medsos, tapi aku lebih kayak kesel pada diri sendiri. Kok anti klimak ya? Dan ternyata bisa. Sekarang tentang suplemen, Dok. Ini ada 3 tak rangkum dari netizen, aku nggak berani jawab. Pertanyaannya, Dok, kalau kita olahraganya lari, kardio, sepeda, dan angkat beban, strength training, whatever you call it sama high rock, kapan kita konsumsi kreatin atau nggak perlu? Perlu dan anytime. Kenapa, Dok? Nah, sebenarnya kenapa sih perlu? Karena kreatin itu kan suatu senyawa yang memang diproduksi di dalam otot juga, tapi dia sistemnya tuh kayak tabungan di otot. Jadi bukan pre-workout ya, karena orang sering salah kreatin, gitu, minum sebelum ini. Enggak, jadi sistemnya adalah menabung di otot nih. Jadi hal itu, si kreatin ini nih simpen di otot, akan bikin yang namanya mitokondria berkembang, terus ATP produksi energi menjadi lebih banyak. Nah, kalau yang penting di larinya, biasanya tuh buat boosting di saat-saat akhir. Buat anaerobik sistemnya tuh, jadi kayak das. Dan itu minumnya kapan? Tiap hari? Tiap hari 5 gram. Di pagi, siang, sore? Nggak masalah. Makanya bebas, itu bukan pre-workout, karena memang harus ditabung aja. Nah, itu kreatin kejawab. Nah, terus kapan magnesium? Apa dicampur? Habis kreatin magnesium. Glisenat ya, magnesium glisenat. Soalnya dokter itu kan sering edukasi ini. Betul. Nah, kapan aku harus minum kreatin dan kapan aku minum magnesium glisenat? Nah, kalau misalnya mau kreatin, paling gampang biasanya aku selalu pagi. Nah, kalau menurut jurnal paling bagus kalau ada karbohidratnya lebih cepat diserap tubuh. Oh, masuk. Ini masuk. Yang magnesium? Kalau magnesium malam hari pas dinner time, jadi kita kasih jeda sejam atau 2 jam, abis itu relaksasi, tidur. Ya, emang enak sih. Betul. Recovery-ku tuh cepet tipsnya karena magnesium glisenat. Nah, yang terakhir, perlu nggak BCAA? Kalau langsung aja obat enggak. Asu cuk kira payu kabeh dodolane. Ini langsung suplemen gak laku suaranya. Alasan, what is the reason kenapa BCAA enggak? Apakah karena ada whey atau karena sudah ada? Kalau protein daily-nya mencukupi, sudah cukup, ngapain? Nggak usah. Karena udah ada semua di situ, di dalam protein yang kita makan. Sebenarnya kenapa dibuat BCAA sih, Dok? Ya kalau saya dulu sih, entah ya, kalau misalnya dari aku baca, gimmick kali ya. Ini susah nih kalau viral. Ini kelar, ini bisa viral. Terus threads keempat dari Dr. Maria, coklat. Coklat itu kan penting buat recovery. Betul. Nah, aku udah baca semua. Nah, pertanyaannya netizen juga jago. Susu coklat, dark coklat, atau coklat manis, atau ada kadar tertentu? Nah, sebenarnya kalau yang paling oke banget kayak Givi kita moodnya juga oke, sebenarnya kan dark coklat. Cuma kan kita bicara accessible-nya nih. Kayak misalnya abis lari di GBK gitu, minimartnya adanya apa? Ya adanya itu. Yang penting kandungannya itu karbohidrat misalnya 3, proteinnya 1. Jadi 3:1 itu sesuai jurnal. Itu 3:1 diminum habis aktivitas olahraga lamun? Yes, betul. Itu efeknya? Efeknya langsung kayak recovery-nya menjadi lebih oke. Karbohidratnya langsung terserap lagi, protein paling nggak tercukupi. Nah sekarang kan ada keluaran baru, ya tanpa menyebut merek gitu. Paling nggak karbohidratnya 1, proteinnya 2, jadi lebih tinggi. Ini teoritis nih, di semua yang nonton udah kayak konsultasi gratis. Nah, sekarang saya kemarin baca jurnal dan artikel nih dok, tapi aku mau confirm karena kan dokter yang lebih ahli. Kita kan pengen adaptasi sama situasi Indonesia yang gerah, dan cuaca tuh nggak menentu di sini, tapi lebih gerah. Banyak orang kalau lari di gerah rentan heat stroke. Nah, di artikel tersebut menjelaskan kalau kita itu pengen melatih kondisi lari di heat stroke atau di gerah itu adalah lewat sauna. Itu apakah dokter ada pendapat soal itu atau ada tips lain? Nah sebenarnya sih salah satunya itu benar banget, tapi itu untuk kepada orang-orang yang Caucasian kalau mau ke Asia tuh kebanyakan. Oh. Itu benar, karena kenapa? Karena
pelari. Karena yang waktu Formula One itu yang waktu mau di Singapura pertama kalinya, mereka sauna dulu untuk latihan. Gimana itu cara feel-nya di Singapura? Menarik ya? Astaga. Lah, terus Tapi nggak cocok kalau dari kita suruh ke sana tuh nggak bisa. Karena kan studinya juga dibikinnya di luar negeri kan. Bukan studi Indo. Nah terus kita untuk adaptasi dengan gerah piye dok? Sauna juga atau? Beda, karena hitnya tuh beda. Karena kalau sauna kan kita kalau masuk situ Indian kan keringetan kan. Iya. Betul. Ini kan hitnya tuh ya hit yang tajam, panas, yang mencekam, yang dry. Nah, Iya. kita nggak punya itu. Kita punyanya kan yang tropis, yang gerah. Oh ya kering. Karena humidity-nya beda. Itu Nah terus tuh. latihannya? Nah, ya udah dinikmati mungkin sampai siang-siang lebih siang gitu ya. Cuma bisa panasnya aja. Karena kalau sauna tetap nggak bisa menjawab. Karena sauna tuh kan kayak kalau dari sana dari luar negeri ke sini bisa gitu. Mereka melatihnya dengan sauna karena oh ya terbiasa nih, oh ya nih udaranya nih ya gitu. Tapi kalau kita untuk yang ke luar negeri, kita nggak ada memiliki kondisi yang mirip Iya. musim dingin aja. Kayak itu mau kejadian gimana. di aku di Berlin. Aku tuh start paling siang. Jam berapa? 10.40. 10.40. Itu paling siang dan suhu di sana 29 pada waktu Berlin. Dan humidnya 50% tok. Jadi Iya tuh kan? jadi nyekit. Nggak ada Aku tuh keringetan nggak yang ada kayak defense. panas Iya, gitu. jadi karena kalau di Jakarta itu panas tapi keringet. Jadi Iya. masih enak basah Iya. tuh. Itu kering kayak dibakar oven. Nah. Wah, tuh aku nggak ada solusi apapun. Jam 1 tuh berkunang-kunang nih ceritanya dong. Aku nggak tahu solusinya. Mungkin konsul kalau next kayak gini apa yang harus kulakuin. Jadi di KM 24 di jam 1 siang aku tuh posisi udah keliengan. Jadi mata berkunang-kunang terus kepala tuh panas banget. Yang kulakuin akhirnya aku berhenti. Aku nggak mau maksa, aku nyari es batu di tim. Di ambulannya sama tim. Ternyata nggak, aku pikir wah lemah banget aku. Ternyata ada bule-bule sama. You're the same man. Yeah. Hot man, hot. Oh ya hot. Es. Dan di KMR itu mereka ngasih pemadam kebakaran. Nah dalam kondisi seperti itu, apakah yang sudah aku lakukan itu sudah tepat atau ada solusi lain dong? Nah sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin efek cooling gitu tuh sebenarnya udah jadi cuma misalnya di water station nyiramin diri doang tuh. Efek coolingnya tuh kayak gitu. Makanya kan sebenarnya it's a good thing kalau punya yang event-event lomba lari tuh yang ada shower. Ya, mereka ngasih itu banyak Nah, kemarin. banyak ya. Nah itu penting buat efek cooling kan sebenarnya tuh gitu. Cuma kan kalau misalnya kita kan nggak mungkin bawa sponge basah taruh pala ribet banget kan gitu kan nggak. Jadi mentok-mentok cuma di water station tuh ya jadi keringat, disiram-siram. humidity yang gede itu juga Sebenarnya, menguntungkan karena betul. bisa berkeringat ya? Betul. Nah kalau kondisi kayak mau JRF dok, gimana cara tips-tipsnya kalau orang yang mau JRF? Ini kan orang pada insecure, terutama yang mau maraton pertama kali ya. Kalau kita sudah ngerasain Berlin itu kayak, wah itu gosong banget. Aku udah biasa, tapi dokter ada tips nggak buat teman-teman yang mau race besok JRF dengan kondisi Jakarta yang lagi gerah dan sampai BMKG aja bilang ini Indonesia yang terpanas, itu gimana dok? Nah, kalau misalnya aku sih mungkin dari segi kesehatan yang pertama hidrasi dulu sih. Nah, hidrasi ini nih kita harus perhatiin yang sebelum, saat, dan sesudah. Nah, kadang-kadang sebelumnya tuh kita juga harus perhatiin elektrolit kan juga kita harus nabung tuh bisa. Jadi jangan, karena kalau kita bicara 42 means waktunya kan udah kayak berjam-jam banget. Elektrolit pasti akan habis. Nah, sebelumnya pasti udah harus nabung elektrolit. Terus minum jangan pada saat haus tuh udah telat berarti. Nah makanya ada strategi fueling. Strategi fueling mungkin ya sipping di tiap yang kayak 15 menit, 20 menit sipping aja gitu walaupun nggak haus. Nah tapi itu juga ada tekniknya. Kayak misalnya elektrolit dulu, nanti abis itu ngambilnya water, terus elektrolit lagi gitu. Dan itu personalized juga? Personalized. Jadi ini kan aku cuma bisa ngasih as a general, tapi tiap orang makanya latihannya di mana? Pas long run. Latihannya kan di situ. Benar, setuju. Dan ini pertanyaanku yang agak ekstrim lagi. Terus gimana kondisi sama ultra dok? Ini mulai banyak orang yang mengatakan hati-hati olahraganya berlebihan. Nah, pendapat dokter Maria, aku tahu bahwa ultra running itu berlebihan ya, dia berjam-jam terus. Nah, kalau dokter punya pasien nih seperti aku dan kawan-kawanku datang, apa yang disarankan seorang dokter sport dokter untuk orang-orang yang hobinya ultra endurance? Kalau aku sih lebih kepada fuelingnya sih harus diperhatiin. Karena kan kita bicara kalau misalnya ultra gitu nggak mungkin push di zona 3, 4, 5 terus-terusan. Nggak mungkin kan. Berarti kan akan main di lamban terus tapi steady, tapi cantik. Tapi kan kita butuh fueling di situ. Jadi, kayak misalnya glycogennya jangan sampai habis gitu kan. Berarti perlu makanan padat? Perlu kan. Makanya kan kayak bawa
onigiri lucu gitu Iya. kan, kayak sebenarnya kan banyak ya. Kemarin aku bawa lemper. Bawa lemper kan? Oh, Ya. kalau nggak ada makanan habis aku. Betul, nah itu dia kan gel aja tuh nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena gel itu tuh osmolaritasnya tuh tinggi, yang ada nanti malah muntah. Nah ini yang aku share, kemarin aku sempat minum gel tok tapi nggak makan, diceramain sama Mas Dani Cika. Karena pipisku jadi coklat merah. Berarti kan artinya osmolaritasnya tinggi banget, artinya airnya kurang, karena kan mengikat air kan sebenarnya tuh kayak gitu. Jadi memang secara kalau misalnya dibilang ya, airnya kurang lah gitu, kayak misalnya kental banget karena osmolaritas tinggi sih balik. Dan tetap harus makan. Tetap harus makan. Oke, aku paham nih. Nah sekarang pertanyaan berikutnya masih tentang sport nih dok. Pendapat dokter tentang program Norway. Ini kan lagi tren nih, Iya, jadi Norway aku nggak paham tuh program apa, tapi dokter Maria pasti sudah melihat berseliweran tentang Norway. Sebenarnya kapan sih seseorang tuh bisa melakukan latihan threshold? Apakah dia tipe, oke aku threshold, besok threshold. Dia menentukan dirinya kapan bisa untuk threshold atau kapan untuk Norway yang aerobik. Norway itu kan aerobik ya. Kapan threshold, kapan aerobik itu apa? Mendiagnosa diri sendiri kah atau? Nah kalau aku akan lebih kembali kepada goalsnya apa ya? Karena kalau misalnya yang aku baca, program Norway itu kan dibikin memang di Norway sana yang terutama yang populerin kan si Jacobing banget kan. Nah tapi kan Jacobing itu mereka melakukan si program Norway itu in the lab test. Jadi benar-benar kayak dicucuk beneran tuh. Jadi beneran ada lab test ya, jadi ada prosedurnya juga nih, mau ngecek lactate threshold 1 sama threshold 2, naik 2 milimol, naik 4 milimol, dicucuk. Nah itu kan secara objektif banget, sedangkan kalau misalnya kita yang nggak in the lab phase, kan hanya kira-kira saja. Nah kira-kira itu kan sebenarnya yang kayak datanya menjadi kayak, sebenarnya iya nggak sih atau enggak nggak sih. Oh itu yang harusnya dihindarin ya? Iya. Jadi kalau mau niru ya nirunya totalitas? Betul, sebenarnya sih kalau menurutku nggak ada salahnya, tapi kan balik lagi kayak, di performnya itu tuh kayak in the safety measure-nya juga harus ada gitu. Terus kemudian goals-nya apa dan pengambilan datanya sangat objektif. Jadi beneran pakai lactate measurement segini. Baik, kejawab nih. Gitu. Berarti kalau nggak bisa lactate measurement lebih baik? Ya sebenarnya what's the point? Ya kan? Kalau beliau yang ngomong ketelak nih gak ada yang berani bantah. Nah, pertanyaan berikutnya soal form lari. Tapi aku nggak tanya form. Definisi hip mlehoy itu seperti apa sih dok maksudnya? Dan banyak yang bingung. Ya. Kok bisa hip jadi melehoy? Karena kan kalau aku lihat, ya pas aku lari ya stagnan hipnya. Tapi ada orang yang kata dokter tuh bisa melehoy. Maksudnya melehoy itu piye tuh dok? Dan kenapa bisa melehoy? Dan aku contohin aja ya. Kayak misalnya kalau lari kan mengangkat gini nih, cantik ya. Ini cantik. Nah ini hip melehoy. Jeng. Oh. Jadi ini kan cantik, stabil. Ya stabil. Melehoy. Oh, kok bisa gitu dok? Nah, itu artinya otot gluteus mediusnya tidak mampu kuat menopang satu kaki. Sebenarnya checkingnya bisa gampang banget. Makanya aku selalu cek para runner nih gitu, misalnya cek dengan namanya Trendelenburg test. Jadi cek aja dari belakang, megang siasnya nih dari belakang sini nih, terus habis itu angkat satu kaki, tiba-tiba kalau misalnya jempolnya turun, nyik, melehoy. As simply as kayak cuma angkat kaki aja. Iya, enggak perlu harus lari, bisa dicek. Enggak, bisa. Dan nanti bisa ya videonya ya dok? Bisa. Tesnya. Dan untuk solusinya? Solusinya penguatan gluteus medius aja, as simple as that. Nah, masalahnya gluteus medius itu ototnya cuma segini nih, di sini doang. Ya, kecil begini. Gerakannya gini. Nah, pikir gerakannya begitu kan, tapi tidak penampangnya dia lurus begini ke bawah. Lah, jadi terus, latihannya harus lateral seperti Wanjir, ini. yang pakai petis, Betul, pakai karet. betul. Yang kita ini, yang apa? Aduh aku lupa namanya, yang pakai kalau barbel dikaitin di kaki. Iya betul, bisa pakai kabel terus kayak begini. Betul, iya. Iya, betul. Ya itu memang latihan pedes sih. Iya. Karena memang tergantung arah ototnya. Nah, kalau yang misalnya latihan yang kayak hip abduction yang buka gini doang, itu lebih kepada gluteus maximus ya, karena memang serat ototnya kan dibentuknya untuk keluar ke sana. Kalau side plank tapi kakinya ke atas sama bisa juga side buat plank medis. sebenarnya bisa, tapi kan secara isometrik doang kan. Benar, isometrik toh, tahan. Aja. Betul. Oke, berarti tetap mau nggak mau pakai kabel dong. Betul, dan kalau misalnya menurut studi bahkan ada penelitiannya tuh mana yang pakai EMG gitu yang paling aktif tuh ternyata harus side lying, tiduran samping terus kakinya naik. Aku selalu bilang itu namanya Jane Fonda. Ya yang di threads ya? Iya betul. Itu buat ya pantas formnya enak. Tapi memang ketika kita ngelatih itu enak. Jadi kayak kakinya tuh mantul. Betul running sekali. ekonomik bener. Bener banget. Nah sekarang untuk mengakhiri perdebatan running ekonomik. Ini kan banyak aliran nih. Ini banyak aliran nih yang ngomong langsung Dokter Maria aja. Sebenarnya fungsinya pelatih. Ini debatnya parah soalnya. Sampai aku tuh japri salah satu pelatih wis serasa ditanggepi.
fungsinya pelatih mengajari murid yang baru belajar lari tentang form lari benar itu kenapa sih, Dok? Sebenarnya sih untuk mengurangi yang namanya risiko cedera, terutama untuk mereka-mereka yang newbie sih. Terutama kalau misalnya mereka newbie itu yang atau baru-baru belajar, kan mungkin juga nggak ada basic strength trainingnya, gitu kan, kayak ototnya nggak kuat. Jadi paling nggak dengan secara biomekanik, mereka paling nggak lebih bagus lah, gitu kan. Jadi untuk mengurangi resiko cedera, sebenarnya tuh di situ makanya kenapa ada running drills, ABC, high knees. Nah aku sendiri sebenarnya kalau ngeliat form lariku kalau lagi nggak sadar kayak, kaki gue jelek banget gitu kan, suka kayak gitu. Cuma yang salah satu kenapa sampai detik ini untungnya nggak pernah cedera, mungkin karena strength training aku yang karena ototnya yang nopang itu kuat gitu. Kadang-kadang kalau jogging sama coachku bilang kayak, dok kalau dokter nggak strength training pasti udah kenapa-napa. Bener banget coach, ketahuan. Karena kadang-kadang kalau misalnya aku lihat foto you gitu, kaki apa nih jelek banget gitu. Latif juga bilang sama sih, aku ketolong strength-nya sih, ketolong basic angkat bebannya. Betul. Nah, terus ada lagi pendapat kedua yang ngebuat Mas Dodit marah. Ngapain kita harus pakai form benar? Itu buktinya atlet-atlet nggak pakai form benar, juara-juara aja. Nah, gimana dokter? Nah, itu gimana tanggapannya, Dok? Kalau itu mungkin nggak bisa disamaratakan atau generalisasikan kayak misalnya atlet yang memang menang gitu kan, kayak mereka formnya kan larinya kan aneh-aneh kan gitu. Kayak tangannya beginilah, kakinya begitu, heel strike segala macam. Tapi kan mereka memiliki suatu memang kemampuan yang sudah lama melakukan itu gitu kan. Jadi as in kayak biomekaniknya mereka memang sudah terbentuk seperti itu. Dan pastikan juga nggak mungkin mereka nggak ada latihan strength-nya, itu juga nggak mungkin. Itu kan pasti. Cuma kalau misalnya dibilang mereka memiliki kapasitas otot yang cukup aja memang untuk menahan itu 42 kilo dengan seperti itu bentuknya gitu. Toh kita misalnya ya, even kayak misalnya yang atlet, even coachku sendiri bilang kayak, aduh kalau aku nahan sedikit aja sih mungkin masih bagus formnya, cuma lama-lama kalau udah fatigue, pasti chaos gitu. Nah, tapi kan yang kayak si pelari-pelari yang memang sampai winner segala macam itu ya memang udah formnya seperti itu, dan mereka memang banyak mampu menampung kiri kanannya, balance ototnya memang caranya seperti itu ya nggak apa-apa. Atau yang winner kemarin deh tuh yang kayak pronasi banget ya kan, tapi dia mampu untuk menahan itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dari aku firasat, aku pengen reply sebenarnya ya, bahwa mungkin formnya kayak gitu tapi belum tentu sustain juga. Betul, kalau misalnya dia disuruh ultra kayak begitu mulu kan. Aku soalnya ngeliatnya si Eliud Kipchoge aja, dia kan form yang paling perfect. Betul. Buktinya dia perform sampai usia segini, 40, dan yang kita tuju kan sustainability. Nah itu aku setuju banget sih, karena kita pengennya tuh bukan kayak sprint for medley, tapi marathon for legacy kan. Iya bener, aku ini setuju. Gimana tadi quote-nya? Maaf, orang Jawa Bang. Ini suaminya di sini Bang, ya kan? Gimana tadi quote-nya? Jadi kita nggak mau sprint for medals, tapi kita maunya marathon for legacy. Wah asli, gila. Itu masukin teaser. Itu Nek Tirta yang ngomong, sprint for medals, marathon for legacy. Jadi aneh tuh aku sih ngomong coba. Soalnya ini kemarin aku ngobrol sama beberapa atlet ultra, salah satunya Mbak Yus yang founder MCN. Ya mungkin formnya unik, tapi dilihat dulu sustain nggak. Jangan-jangan dia form unik dapat medali 2 kali, habis itu Eden kan. Iya. Yang kita lihat di sini patokan kan kayak si Eliud ya, dia juara, sampai sekarang pun dia masih 9 besar. Betul. Dengan form seperti yang bagus banget. Nah, disitulah aku belajar, kayaknya betul bagi orang newbie itu harus bisa belajar paling nggak form yang mendekati benar ya untuk mengurangi resiko cedera dan biar sustain. Biar sustain, aku setuju sih, karena jangan sampai kadang-kadang kita kan kalau misalnya apalagi yang kayak pelari gitu ya, siapapun yang aktif terus cedera tuh kayak langsung dunia runtuh banget kan, pasti kayak langsung aset karena cari duitnya pakai ini ya. Nah makanya kan kayak gitu, berarti kan kayak kalau dibilang form penting apa enggak, sebenarnya penting, efisiensinya karena datang dari situ. Cuma kan balik lagi, form tiap orang kan berbeda-beda banget. Iya. Bagaimana yang lebih efisien untuk mereka. Kalau memang formnya sudah nggak bagus, pasti dia punya backup strength yang proper kayak dokter Maria sama aku kan. Betul. Makanya kalau ditanya, ya kalau mau kayak kita berdua ya strong, apa quote dokter Maria? Strong dulu baru long. Ayo, saya lupa terus. Strong dulu baru long. Nah, ini pertanyaan. Aduh banyak ya, berapa menit ini? Kok tanya terus saya? 43. Wah, banyak banget. Gak apa-apa lah, biasanya kalau kayak gini-gini tuh yang nonton banyak. Ya apa-apa ya. Nah, pertanyaannya agak privasi. Saya lihat suaminya dokter kan juga olahraga. Betul. Edik. Dokter gede-gede tuh. Terus kalian katanya mau high rock. Apa yang dibahas di rumah? Dibahas di Anak nggak komplain?
Ini pertanyaan netizen, ya mereka berdua mah enak, sudah kaya raya. Anaknya pasti dulu babysitter. Anak nggak komplain. Anak- Kok orang tuanya kayak gini? Kebetulan kita ngurus anak sendiri, jadi nggak ada babysitter. Kelar. Kelar, dah. Nggak kayak saya. Bagus. Kelar nih, dah, kelar, dah. Satu close. Terus kalau misalnya pagi, misalnya sekolah, jadi suamiku yang nganter, kayak Ha? gitu. Kalau misalnya pas sore, pas pulang, jadi aku yang nemenin. Jadi memang waktu time sama anak sih masih tetap ada pastinya kayak gitu kan. Nah, terus kalau misalnya di rumah yang bahas kadang-kadang kita berdua suka kalau depan kaca gede suka Klo, look at our bicep. Klo, look at our abs. Mom, Dad, abs again, muscle again. Come on. Can you do something else? Komplain. Nah kalau kalian latihan bersama, anaknya ngapain? Anaknya ikutan. Jadi makanya kalau kita sekarang tamasya pergi-pergi ke luar negeri atau kemana gitu, pasti harus ada kids dash, itu udah pasti. Terus aku ikut 5-10, suamiku ikut HM. Jadi tamasya keluarga berlari bersama. Nah, High Rock ini kan High Rock besok di mana, Dok? Di Korea. Suaminya ikut. Kebetulan nggak daftar yang ini karena picknya buat JRF. Jadi sendiri. Sendiri. Nah, terus anaknya yang urus? Ada suamiku jadi ikut. Nggak marah? Enggak, dia memang senang. Jadi ikut asik. I wanna take a picture mom doing high Oh, rocks. ikut ke Korea, ikut. Ikut. Tapi nonton. 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 Jadi memang dari kecil sih kalau itu sudah dibiasakan melihat kayak orang tuanya aktif. Jadi aktif itu adalah hal yang normal buat anak. Tapi kalian berdua tidak memaksa anak untuk mengikuti latihan kalian? Atau dibebasi? Enggak sih kayak Ayo kamu juga! Lari kamu! Akan memegang kamu! Stand! Kurang ajar kamu nggak latihan squat. Sudah squat belum hari? Ampun, Pak. Baru juga mulai sekolah, Dier. Nah ini, kan dokter Maria itu tegas ya sama pasien. Anaknya juga dipaksa nggak atau biarin? ada masa-masa dipaksa ketika waktu yang tahun lalu kan dia mau ikut yang kids dash 1 kilo tuh kan. Lah kalau nggak ada basic piye toh? Jadi kita bikin program buat dia tuh kurang lebih kayak 3 bulan kayak gitu. Strength training 2 kali seminggu, terus sama lari 3-4 kali seminggu kayak cuma kayak 500 meter dulu di treadmill aja gitu. Akhirnya pas kemarin naik Melbourne Marathon kan dia kids dash 1 kilo pace 5 dia berhasil. Bisa. Terus Nggak marah? Nggak marah dia. Abis itu kayak I'm tired mom, I need to eat, I wanna eat. Gitu aja dia grumpy gitu tapi disuruh lagi okay I'll do it. Nggak ikut High Rock juga? Belum terpikir sih, tapi mungkin. Yang dibahas di meja makan apa sih kalian kalau bertiga makan? Nggak, ini pertanyaan random. Soalnya aku tanya sama Agi, dokter Agi, sama istrinya, istrinya tuh penyakit dalam. Agi dokter jantung. Di meja makan mereka nggak pernah bahas kayak gitu. Nah, ini kan antusias sport, bukan kerjaan. Mas Dimas, dokter Maria sama anak kalau di meja makan bahasnya apa? Tugas, sekolah, atau tetap event? Tugas, sekolah, dan event. Mata nih. Mata nih, Cuk. Jadi kita ngelihat next nih Klo, kita mau ke sini nih. Lihat nih, kita mau tanding di sini-sini. Wah, I'm so cool. Tapi nanti bayaran dia pergi ke zoo ada terus atau kayak ke Jadi yang disuap bukan suami, bukan istri, tapi anak. Ya? anak. Tuh Klo ada zoo di sini. Oke, ntar kita ke zoo. Ya kalian kalau WMM terus gimana dong anaknya? Ini pertanyaanku, misalkan WMM, misalkan suatu saat, ini pertanyaannya, suatu saat kan, oke, gak usah WMM, Super Half Marathon deh, sekarang udah ada. Oh ya, kebetulan tahun depan memang Super Half. Super Half suamiku 21, aku 5K-nya. Nah anaknya ngapain? Ikut aja nanti. Nonton? Nonton. Lah kalau hilang? Enggak sih, biasanya kalau enggak, are you gonna stay in the hotel? Yeah, I will stay. Terus ya udah stay di hotel, biasanya udah main. Anaknya stay di hotel, bapak ibunya event. Wah, astagfirullahaladzim nih. Which is beberapa Super Half kali Marathon kan? Iya. Di mana? Berlin, Copenhagen? Copenhagen. Mas Dimas, ini saya kasih tahu ya, Mas Dimas tuh suaminya ya. Kemarin itu Copenhagen Marathon, 1 jam 45, itu posisi 9.800 Mas. Itu Copenhagen Marathon itu adalah super half yang semuanya tuh, buset Pak, 2 jam 10 menit aja posisi 16.000. Wong edan, kamu harus tahu orang Europe tuh kalau olahraga kayak gak sinting coy. 1 jam 45 HM tuh posisi 9.000 yang Mas Bayu. Terus ini Mas Dimas ikut SHM, Dokter Maria 5 kilo, Iya. anaknya nonton di hotel. Tadinya mau kita ikutin yang 1,6 sih. Nggak mau kan dia? Dia nggak mau, I think no, I'm tired. I'm just gonna be in the hotel. Oke. Apakah keluarga kalian juga seperti ini? Hah? Nggak, saya bingung ini. Aduh, asu hobinya. Nah, pertanyaan agak privat berikutnya.
Apakah, ini saya kemakan omongan sendiri, jadi hati-hati ya dok ya. Apakah dokter Maria akan melihat diri dokter Maria ikut maraton? Sampai detik ini belum. Belum Sampai ada detik hati. ini. Ha-ha. Oh pinter cara ngomongnya ya. Sampai detik ini, Belum ada hati. Belum ada hati. Kenapa? Kayak misalnya satu, aduh takut otot hilang gitu. sama aku harus ada. Itu yang Ya, pertama. Sama yang kedua, dedikasi untuk latihannya tuh di maraton tuh menurutku luar biasa banget sih gitu. Jadi melebihi kayak kategori yang lainnya. Peak training, semua segala macam kilometer. Aku sendiri sebenarnya personally ingin benerin yang namanya baseline aku sendiri di 5 dan 10 menjadi pondasi piramid setebel-tebelnya. Oh. Jadi sampai 5-10 ku bener-bener tajam banget gitu. Habis itu baru naik satu tingkat ke half marathon dulu. Oh, itu yang kayak ditulis di Dr. Threads kemarin ya? Nah, otot hilang tuh bener tuh, tak jawab. Nah. Jadi otot pertama saya yang hilang itu trapezius, sama tricep, sama deltoid. Saya tuh udah latihan bahu mati-matian dok. Habis-habisan, progressive load. Terus cara balikin trapezius dengan saya tetap pengen long run ini piye dok? Satu mungkin dengan progressive overload, tapi kalau saya udah berarti kan kayak hilang tuh di bagian situnya. Iya, kan? Pak. Mungkin genetik ya. Emang nggak berjodoh aja di situ. Asu. Tapi coba lihat kaki, betis. Ya kaki bagus. Nah, Cuman betis, kan betis. pengen lari kayak di Mas Dimas kan deltoidnya seratnya kelihatan. Itu jadi aku bandingin sebelum aku FM tahun lalu sampai sekarang. Jauh hilangnya deltoid sama tricep. Kok bisa ya deltoid sama tricep yang hilang duluan ya? Karena genetik. Selain genetik sama arm swing. Arm swing berarti jadi serabut satu. Yes, betul dong. Bisa nggak sih kita lari gak usah arm swing? Naruto dong. Oh iya bener. Terus tips dokter. Komentar dokter untuk orang yang pengen lari 3 digit. Dokter Davin. Aku pengen cita-citanya di situ juga. Aku belum sempat ketemu dokter Davin, ngobrol di Purwokerto. Ya Allah ke rumah. Kampungku, ya ampun. Ke Purwokerto ya. Terus beliau tuh kalau ke Jogja, saya ke Jakarta. Aduh. Liburannya dia beliau. Gimana pandangan dokter sebagai sport cardiologist untuk orang yang 100 sampai 300 kilo? Itu kan udah nggak nalar ya, lari 24 jam. Kayak Dok Mastian 300 kilo. Hensis kemarin lari 1.500 kilo per hari 100 kilo. Itu dokter sebagai dokter SPKO kalau ketemu pasien kayak gitu apa yang disarankan? Takut overuse gak sih? Sebenarnya sih kalau menurutku memang itu yang pertama overuse. Cuma kan makanya kita tuh memiliki yang namanya check up as in kayak mungkin 6 bulan. Jadi untuk melihat seluruh kondisinya semua kan. Itu kan bukankah itu suatu kewajiban untuk mengetahui baseline kita tuh lagi di mana sih gitu kan. Jadi mungkin secara symptoms atau gejala kan nggak ada. Tapi kan kita nggak pernah tahu kalau isi dalamnya kalau kita nggak pernah cek sebenarnya. Jadi kayak aku kan sudah sering long run terus, mau ultra. Bener kan kalau aku meminta diriku dan orang lain yang juga sejenis sama aku untuk check up rutin? Betul. Harus sih kalau menurutku paling enggak tuh cek darah. Terus kalau misalnya mau itu cek misalnya EKG, tapi EKG stress test yang di treadmill untuk melihat kondisi jantung. Kalau misalnya mau lihat lutut, semua segala macam karena mungkin dulu pernah ada atau apa, MRI bisa dicek. Jadi kan biar bisa tahu secara objektif. Oke. Jadi bukan perasaan doang, kayaknya gue nggak apa-apa. Ya, itu nggak tetap harus di check up. Oke, ini pertanyaan terakhir dok. Saya kemarin ngelihat saya coach itu nangis-nangis meringis, pijat asam laktat. Pijatnya apa tuh dok? Aku tuh nggak pernah tahu itu apa sih namanya pijat asam laktat sampai digini-gini sama fisioterapis orangnya nangis-nangis. Itu fungsinya apa dok? Nah Atau sebenarnya, sugesti atau beneran? nah sebenarnya kenapa sih bisa sampai pain gitu? Mungkin memang penumpukan asam laktat yang ada terus. Jadi karena apa? Karena nggak di flush. Jadi gini, tubuh kita tuh pinter banget sebenarnya untuk memproduksi asam laktat yang dipakai untuk energi sebenarnya kalau buat lari. Itu benar. Nah tapi kalau misalnya tetap di situ tuh numpuk doang, nggak diapa-apain, ya udah jadinya kalau sekalinya dipijit kayak au sakit banget, tapi di bagian lain nggak. Nah caranya untuk nge-flush si asam laktat itu, makanya ada yang namanya recovery run atau active recovery. Jangkrik recovery run, itu recovery run, active recovery itu ternyata buat nge-flush asam laktat itu bukan mitos. Betul. Gimana cara recovery run yang benar? Nah recovery run yang benar itu pokoknya pace-nya ataupun heart rate itu harus di bawah si easy run. Kan tiap orang beda-beda Jangkrik kan. zona 1, berarti aku benar 116, 110, pelan-pelanan kan? Pelan-pelanan, betul. Walau jam ngomong fair, low. Ya, diam kamu gitu kan. Enggak, Makanya diam. kesel aku chorus tuh bilang low. Apa sih anjing kesel banget. Soalnya kalau kita tuh terlalu pelan,
sama Iya. jam tuh diingetin, kamu kenapa kok low. Iya. Trainingnya tuh jadi drop. Jadi drop, betul. Nggak apa-apa? Betul. Nggak apa-apa. Atau kan sebenarnya ada cara lain, misalnya dengan sepeda ataupun berenang, itu kan oke. Atau misalnya minimal banget yoga, itu kan oke juga boleh. Itu cara ngeflashnya. Betul. Yang penting yang paling bagus kan ada yang namanya recovery itu ada dua, ada yang aktif sama yang pasif. Oke. Oke, kalau yang pasif tuh kayak tidur, nggak ngapain, duduk gitu. Tapi kalau yang aktif tuh kayak doing something, minimal tuh foam roller, minimum. Tapi kalau misalnya yang bagusnya lagi memang harus recovery run atau kayak brisk walking, swimming. Kemarin aku dibeliin maraton ada boot yang jual kayak roller kayak Iya, kayak foam roller gitu kayak untuk gini-gini. Itu tak lo gini-gininya memang enak. memang enakan kan sebenarnya. Jadi ya membantu untuk nge-flash sih, walaupun kayak cuma satu bagian gitu kan. Iya. Kayak misalnya kemarin deh aku habis high rocks nih di hari Rabu kan, yang kayak udah setengah harus, udah kayak betis udah kayak lobak kencang banget. Terus hari Kamis lari. Masih Terus lari. masih lari. Terus kayak wah lelah banget betis ini. Ya udah hari ini Jumat recovery run. Malah enakan banget betisnya. Ngeflash si asam laktatnya itu. Dokter tuh olahraga dulu baru jadi SPKO atau jadi SPKO dulu baru olahraga? Nah, yang bisa jawab ini sebenarnya Maria Charlotte, karena kan aku bareng sama dia dari S1 kan. Dia pasti kalau bilang, Ria, kalau saya dari S1, dia bisa bolos pelajaran buat ke gym. Saya curiga Anda nih spesialis, kayaknya buat pasien pribadi. Benar sekali. Buat mempelajari ilmunya untuk program diri sendiri. Pasien itu kayak bonus deh. Ada pasien ribet kali lah. Saya belajar tuh buat diri saya. Udahlah yang ini nggak usah deh, udahlah. Sampai sekarang praktek berarti cuma 1, 2. 2, Eka Hospital sama MMC. Betul. Untuk pasien yang kayak dokter Maria Charlotte ada banyak? Sebenarnya sih ada lumayan banyak. Justru yang cukup bersama aku yang lama itu tuh yang runner sih sebenarnya. Dia yang kayak, jadi aku ada namanya injury risk reduction. Jadi mereka misalnya goalsnya memang mau maraton atau mau, kemarin tuh juga ada yang buat Maybank gitu kan, Maybank situ. Jadi aku bikin program latihannya, masukin periodisasinya, tapi menyesuaikan dengan program lari dari coachnya gitu. Jadi aku as a supporting systemnya. Jadi bukan yang kayak nggak ngerecokin. Ganti kamu. Ganti kamu program gitu. Nggak, itu jadi benar-benar kayak coach yang ngasih ini. Tapi kalau misalnya ada kayak cedera apa, biasanya kan pasti di load dulu tuh. Nah di load akunya yang naik, strength trainingnya yang naikin, balikin kapasitas otot. Paling banyak tuh kasus tuh shin splint, ITB, overuse semua kan? Ya semua overuse. ITB, shin splint, plantar fasciitis. Plantar, betul. Nah ini kita akan yang sebagai penutup, pesan buat teman-teman lari yang masih nggak mau strength training sama sekali dok. Beneran nggak mau. Ini nggak nyindir Rizky Tresnyanto ya. Mention itu, nggak. Tapi semuanya, semua kayak ya aku lari terus masih fun-fun aja, aku niatnya sehat, aku nggak mau angkat beban, aku nggak mau bokot, aku nggak mau nge-gym. Ya kalau misalnya nggak mau strength training ya nggak apa-apa sih, tapi kan memang disesuaikan dengan goalnya. Jangan berharap kalau dengan tidak strength training goalsmu bisa mencapai performance yang kamu inginkan sedemikian rupa. Jadi pasti akan tetap kalah dengan mereka-mereka yang melakukan strength training. Kenapa sih? Karena tagline-ku selalu strong dulu baru long tuh nggak hanya bicara kita pada saat lari, tapi kita bicara sustainability sih. Pada saat kita sudah selesai lari, tapi kekuatan otot itu yang contohnya deh Dokter Tirta abis maraton gitu kemarin, besoknya masih bisa jalan-jalan. Iya. Iya kan? Iya, masih nggak ada sakit. Ya kayak normal dom saja. Betul. Itu karena strong basic angkat bebanku tuh Betul. 2 tahun. Kram pasti tidak ada. Nggak ada, aku nggak pernah ada kram. Betul. Itu karena kekuatan otot. Kenapa sih bisa terjadi kram? Nah, aku nggak akan bahas pada saat fuelingnya salah di situ, tapi kita harus mundur ke belakang. Kekuatan kamu cukup nggak? Berarti kan kalau kram itu artinya kamu sudah memaksakan pada suatu titik untuk menggunakan kapasitas otot itu sehingga dia harus mau nggak mau harus kram karena gue nggak kuat. Oh, kram itu kayak menghentikan. Woi, mandek, Cuk. Iya. Oh. Ibaratnya kalau jantung berhenti mati, ini ototnya dimatiin. Betul. Asu, serem juga ya. Nah, kalau kram kayak gitu sebaiknya berhenti atau dilariin. Nah, kalau aku tak lariin, hilang lagi. Oh, mau kram nih, lariin, hilang lagi, kayak gak sakit lagi. Nah, salah satu yang membantunya biasanya cepet kan ada yang namanya kayak misalnya mau salt stick ataupun gitu kan biar cepet kan. Nah, itu oke. Nah, di satu sisi probably juga ya memang karena ya kalau dilarin lagi itu oke untuk dirimu ya why not gitu. Sebenarnya kan yang salah tuh jangan sampai terjadi kram berarti udah telat. Oh, ya nggak sampai. Nggak pernah. Gitu. Nah, itu aja kalau dari saya buat teman-teman. Ini 55 menit kayak konsul pertanyaan kalian semua ya. Udah saya rangkum ya di threads. Saya tuh sampai baca seminggu loh pertanyaan kalian ya. Susah kali pertanyaan kalian itu. Udah aku jawab tuh dari dark coklat. Bedanya dark coklat sama susu coklat apa? Ah, susu sampai ada yang tanya, ini susunya
ini dark coklat, ayo yang mana? Masa saya harus ke fancy coy? Malah kali itu. Dan akhirnya kejawab semua. Buat teman-teman nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, langsung aja. Tapi harapannya kalau dokter Maria di reply gitu masih senggang mau bales ya? Iya, malah. Nah, ya udah tuh langsung. Tapi asal tidak mengganggu jadwal beliau lagi praktek. Salam dari saya Tirta. Di sini ada suami beliau, Mas Dimas. Halo. Dan di sini ada Dokter Maria. Kami bertiga pamit undur diri. See you.